Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita bersyukur buat pagi yang indah ini kita bisa melihat betapa indahnya alam ciptaan Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita serahkan semua kehidupan kita ke dalam tangan-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau selalu tetap diam di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Benar Tuhan, sungguh besar setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Bapa. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Sungguh besar setia-Mu. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidup kami Tuhan. Panjang hidupku, darah-Mu telah
layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan ku tinggikan. Kan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami percaya Tuhan, sungguh besar setiamu dalam kehidupan kami. Kami mau selalu menyembah Engkau. Kami rindu datang kepadamu Tuhan. Mari Bapak Ibu, lebih dalam lagi kita nyanyikan pujian ini. Sungguh-sungguh katakan, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup kami Tuhan. Sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan. Amin. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan ku tinggikan, ku tinggikan. Engkau Tuhan melebihi dari semuanya Tuhan. Haleluya Bapa, lebih dalam lagi kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, kami percaya dalam roh dan kebenaran. Kami mau tetap menyembah Engkau Tuhan. Haleluya Bapa. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan.
besar setiamu Tuhan. Kami rindu Tuhan, diam di hadirat-Mu. Haleluya. Oh, oh, hanya bagi-Mu kami naikkan pujian kami. Haleluya, sembah Engkau. Oh, haleluya Tuhan. Oh, kami mau tetap diam di hadirat-Mu Tuhan selamanya. Kami mau hidup di hadirat-Mu. Oh, haleluya Bapa. Kami mau hidup di hadirat-Mu Tuhan. Kami hidup karena anugerah-Mu, karena pertolongan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Semua karena anugerah-Mu, semua karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Pegang erat tangan kami Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena hidup kami semua karena anugerah-Mu. Haleluya Bapa. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami ya Tuhan. Pimpin kami. Haleluya Bapa. Semua karena cinta-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Oh Yesus, pegang erat tanganku. Tak dapat amin Tuhan. Luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Lebih lagi kita katakan dari awal lagi. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidup kami Tuhan, mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Hidupku semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Katakan Yesus, pegang tanganku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau
erat tangan kami. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Lebih lagi katakan, Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang Haleluya Bapa. tanganku, Terima kasih Tuhan. tak dapat Benar Tuhan, kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan Engkau alasan selama aku hidup. Terima kasih Bapa buat semua yang Kau berikan kepada kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, pagi ini tentunya kita bangun dengan semangat yang baru lagi, sebab berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Kita akan merenungkan bagaimana sikap manusia yang satu ini membuat manusia serakah, membuat manusia jatuh dalam dosa, dan akhirnya binasa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kesempatan di pagi hari, untuk berkomunitas, untuk memuji Tuhan, dan terutama mendengarkan pesan Tuhan, agar kami tidak perlu jatuh ke dalam dosa yang sama lagi. Terima kasih Engkau pakai GMM, Gereja Mula-Mula, menjadi saluran berkat-Mu. Kau pakai mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan pesan Tuhan di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu sifat manusia yang membinasakan itu adalah tentang keserakahan. Keserakahan itu adalah suatu keinginan yang tidak pernah ada batasnya, tidak pernah puas. Bahkan ketika Tuhan sudah memberi berkat lebih dari cukup, ia tetap tidak puas. Serakah itu bukan soal berapa banyak yang dimiliki atau tidak punya apa-apa, bukan. Tapi soal hati yang berkata, apapun yang aku punya tetap kurang. Nah, itu serakah. Sudah kaya, sudah baik keadaannya, masih kurang terus. Itu serakah. Itulah yang menjatuhkan manusia. Ya. Amsal pasal 27 ayat 20, saudara. Dunia orang mati dan kebinasaan tak pernah kenyang. Demikian juga mata manusia. Serakah adalah seperti lubang tanpa dasar. Apapun yang masuk ke sana selalu hilang lenyap di telannya dan tetap merasa kosong, kurang terus. Ya. Jadi serakah ini bukan sekedar kelemahan, saudara, tetapi suatu berhala dalam jiwa seseorang. Itu berhala, saudara. Ia memuja segala sesuatu yang ia inginkan tanpa batas. Contohnya orang yang kaya, sudah kaya tapi ingin lebih kaya lagi. Sudah paling kaya di dunia masih tidak puas juga. Serakah, saudara. Ya. Kita berkata cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Kalau orang serakah, pasti dia cinta mamon. Pasti. Apalagi yang diserakahi kalau bukan mamon. Kan begitu, saudara, ya. Di Kolose pasal 3 ayat 5. Katakan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi berhalanya itu dirinya sendiri itu yang serakah itu. Sudah jadi
berhala itu. Ya. Keserakahan membuat seseorang itu menyembah uang, bukan Tuhan. Mengejar harta tanpa batas. Dengan karakter yang rusak tadi. Pasti pikirannya hanya berfokus pada diri sendiri. Pasti ia tidak mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sesama. Sebab berhalanya adalah dirinya sendiri. Serakah itulah yang gampang dipakai iblis untuk membinasakan manusia. Kenapa? Karena kalau seseorang serakah, ia merusak hubungan dalam rumah tangga, di dalam pelayanan gereja, rusak hubungannya, putus bahkan. Ya. Orang yang serakah atau loba itu menimbulkan pertengkaran, dan itu terbukti. Amsal pasal 28 ayat 25. Makanya jangan serakah, ya. Serakah juga membawa kecemasan. Mana ada orang serakah yang damai sejahtera hidupnya? Nggak ada. Orang serakah tidak pernah tenang atau damai. Kenapa? Karena ia satu, takut rugi. Ia tidak bisa melayani Tuhan. Ia tidak bisa berkorban. Malah makan korban. Ia takut rugi. Takut kalah dengan orang lain. Takut kehilangan miliknya. Bahkan ia ingin menggunakan milik orang lain untuk kepentingannya. Bayangkan rusaknya orang ini. Ya. Di Amsal 15 ayat 27, orang yang loba atau yang serakah itu membawa kecelakaan kepada rumah tangganya. Orang yang serakah itu bahkan membawa seluruh rumah tangganya ke dalam kecelakaan, kebinasaan. Yang paling penting, serakah itu menghancurkan kehidupan rohani seseorang. Pasti. 1 Timotius pasal 6 ayat 9-10 nanti dibaca. Keinginan akan uang itu menjerumuskan manusia ke dalam jerat. Ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Nah, serakah ini adalah jebakan iblis. Yang halus kelihatannya tetapi mematikan. Mematikan. Makanya Alkitab mengatakan kita harus punya rasa cukup. Serakah itu lawannya rasa cukup. Ya. Ibrani pasal 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kan begitu. Makanya orang yang serakah itu tidak pernah merasa cukup hidupnya. Kita bisa merasakannya ketika kita bicara dengan dia. Wah, serakah orang ini. Milik orang lain pun ia ingin miliki. Hamba uang, ya. Selalu orang yang serakah itu selalu ingin lebih dan lebih dan lebih. Tidak peduli kepentingan sesama. Nah, kalau mau sembuh dari keserakahan, obatnya itu mesti belajar mengosongkan diri dari segala kepentingannya. Harus belajar berkorban. Memberi lebih banyak supaya keserakahnya itu hilang. Harus membagi sebanyak mungkin. Harus dilawan sebaliknya. Sehingga akhirnya bisa belajar bersyukur, menyadari bahwa dunia ini, harta dunia ini cuma sementara. Sebanyak apapun yang kita miliki, semuanya hanya sementara. Di Amsal pasal 23 ayat 5. Karena tiba-tiba ia lenyap. Karena ia membuat sayap seperti Raja Wali dan terbang ke langit. Harta itu cepat terbang, saudara. Hanya Tuhan yang kekal. Mestinya saudara mengerti hal itu. Ya, kita perlu melatih diri. Perlu mencari Tuhan. Perlu melepaskan. Yang paling penting itu. Orang serakah itu harus belajar membagi ke banyak orang sebanyak mungkin hartanya. Sehingga serakahnya itu hilang. Serakah itu dibarengi dengan pelit biasanya. Super pelit. Ya. Jadi terserah saudara aja. Kalau mau jadi murid Tuhan, buang itu serakah. Kalau mau selamat. Sebab keserakahan seseorang itu akan bercabang ke kejahatan yang lain. Karena ia serakah, maka ia pelit. Karena ia serakah,
maka ia ingin menguasai milik orang lain. Karena ia serakah, maka ia tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Keserakahan itu merusak setiap sendi karakter kita. Karakter yang baik nggak bisa muncul kalau seseorang serakah. Bahkan dalam keadaan yang baik-baik saja, ia bisa tiba-tiba jahat. Kalau tujuannya serakah itu terganggu, ya tiba-tiba jahat, saudara. Bayangkan baik-baik itu. Alangkah bahayanya keserakahan ini. Saudara ya, mari kita bertobat. Sudahlah, hidup cuma satu kali. Untuk apa sih serakah? Kita tahu sama-sama bahwa keserakahan membinasakan. Tidak membawa kedamaian. Coba periksa diri sendiri kalau saudara masih serakah. Saudara bisa tenang nggak hidupnya? Merasakan damai sejahtera nggak? Merasakan perkenanan Tuhan atau tidak? Malah tidak kan? Hidup jadi dikontrol oleh daging. Bahaya, saudara. Bertobatlah. Hiduplah dengan rasa cukup berapapun yang saudara punya. Belajar berusaha sebaik mungkin. Berapapun hasilnya, kita bersyukur, terima kasih Tuhan. Itu. Kalau tidak, saudara tidak bisa jadi murid Tuhan Yesus. Kita harus belajar cukup dengan semua keadaan kita. Jadi kita tidak perlu menderita karena kedagingan kita. Ya, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua diberkati dan mendapatkan rema yang penting. Ampuni segala ketidaktepatan kami selama ini. Kami mengucap syukur untuk GMM, Tuhan pakai luar biasa. Kami juga mengucap syukur untuk komunitas ini. Tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan, Tuhan berkati. Kami mau sambut hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.